Humas, rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, dalam masa PPKM darurat ini ada beberapa aturan-aturan yang mengatur tentang perjalanan dalam negeri. Antara lain adalah yang pertama, Instruksi Mendagri nomor 15 tahun 2021, kemudian surat edaran dari Menteri Perhubungan nomor 43 tahun 2021, dan surat edaran dari Satgas Penanganan COVID-19 nomor 14 tahun 2021. Nah, di dalam ketiga aturan tersebut disebutkan bahwa pelaku perjalanan dalam negeri, khususnya yang menggunakan angkutan umum, itu wajib memiliki syarat-syarat dokumen perjalanan. Yang pertama adalah kartu vaksin, minimal kartu vaksin pertama. Yang kedua adalah swab antigen yang sampelnya diambil, rapid antigen yang sampelnya diambil maksimal 1 kali 24 jam, atau PCR yang sampelnya diambil kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam dan rapid antigen 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, ternyata di lapangan banyak kemudian bis-bis ini yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, tadi telah disampaikan pemerintah telah menunjuk 3 terminal di Jakarta, yaitu Pulau Gebang, Kampung Rambutan, dan Kalideres, di mana penumpang yang naik dari terminal tersebut pasti akan diperiksa apakah kelengkapan dokumennya lengkap atau tidak. Nah, ada bis-bis yang di belakang kita, itu kemudian tidak berangkat dari terminal itu, berangkat dari terminal-terminal bayangan, seperti Pondok Pinang, Rawa Bebek, Krendeng, dan sebagainya, sehingga penumpangnya tidak membawa ketentuan tersebut, tidak membawa kartu vaksin, tidak membawa surat swab antigen, dan sebagainya. Nah, tentu ini berpotensi untuk menimbulkan penularan, tidak hanya di dalam perjalanan sesama penumpang bis tersebut, tetapi juga berpotensi menularkan di daerah tujuan pemberangkatan. Nah, itu dari sisi pelanggaran ketentuan-ketentuan di dalam PPKM darurat, protokol kesehatannya. Nah, dari sisi lalu lintasnya, mereka juga melanggar, karena seharusnya sudah di setiap bis ini sudah ditentukan trayeknya dari terminal mana ke terminal mana yang tercantum dalam kartu pengawasan. Nah, mereka tidak nyampe ke terminal tersebut, sehingga kemudian mereka melaksanakan, terjadilah pelanggaran trayek. Nah, dalam 3 hari kemarin kami melaksanakan operasi khusus di sela-sela kegiatan penyekatan. Kami telah mengamankan 36 bis yang diduga melakukan pelanggaran tadi, ya. Dan kepada 36 bis tersebut kita tilang dengan pasal 308 Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman denda 500.000 atau kurungan 2 bulan. Ya. Jadi kita menilang dengan pelanggaran lalu lintasnya. Ya. Kemudian walaupun karena pelanggaran lalu lintasnya, walaupun dia juga tidak hanya melanggar lalu lintas, tapi juga melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, ketika kami menemukan kendaraan-kendaraan ini, ya, penumpangnya itu kita bawa ke terminal, ke 3 terminal resmi itu. Nah, kemudian di terminal tersebut kami siapkan ada vaksinasi gratis, mobil vaksinasi keliling di Telantas main di terminal. Kemarin main di Pulau Gebang misalnya, sehingga masyarakat yang bepergian itu kemudian harus berangkat dari terminal-terminal resmi, ya, sehingga kemudian bisa dipantau apakah yang bersangkutan punya kartu vaksin atau minimal dia bebas punya rapid antigen atau tes PCR. Ya. Kemudian untuk sanksi terhadap perusahaan-perusahaannya sendiri, tentu nanti dari pihak Ditjen Perhubungan Darat lah yang akan memberikan sanksinya. Nah, tentu ini juga berdampak kepada para sopir dan kenek. Oleh sebab itu, kepada sopir dan kenek setelah ini kita akan juga bagikan sembako kepada mereka,
sambil mereka mungkin nanti menunggu sampai masa untuk sidang tilangnya. Karena rata-rata mereka tidak kembali tapi nungguin bisnya dengan sembako, mungkin ada yang bisa pulang dan sebagainya sampai nanti menunggu masa sidang tilangnya. Selain itu, kami sampaikan juga kepada teman-teman, selama masa COVID ini mulai dari PSBB, PPKM Mikro sampai PPKM Darurat, mulai tanggal 16 September sampai dengan 15 Juli kemarin, Ditlantas Polda Metro Jaya bersama dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan operasi Lintas Jaya yang telah menindak pelanggaran batas kapasitas angkutan umum dan barang, karena kan diatur ketentuannya hanya 50%, sebanyak 1.109 pelanggaran, terdiri dari 743 angkutan barang dan 366 angkutan umum. Ya. Tindakan yang diberikan berupa sanksi administratif, yaitu teguran tertulis dari Dinas Perhubungan, dan nanti apabila pelanggarannya berulang, maka akan diberikan denda administratif, yaitu pembekuan izin usaha atau pencabutan izin usaha. Ya. Jumlah penumpang dari 36 di sini kurang lebih sekitar 900-an. Jadi kita tangkap, bawa ke terminal, bisa kita amankan. Penumpangnya kalau dia mau melanjutkan perjalanan, kita akan swab dan kita akan vaksin mereka. Kepada penumpang, kenaik dan supirnya kita akan berikan sembako. Jadi kita tidak hanya penindakan hukum secara tegas, tapi juga kita memberikan solusi kepada masyarakat yang akan berpergian. Saya rasa itu dari kami. Terima kasih.